Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami terjemahkan. Artikel ini berjudul Management Accounting System in Institutional Complexity, Hypotheses and Boundaries of Practice in Social Housing. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Ika Nova Andriani, NPM 11, Haki Wai Priwirianto, NPM 199, Elvita Fitriana Sari, NPM 38, Bagas Suryawardana, NPM 202, Rizky Silviana Dewi, NPM 25, dan Yuli Setianingsih, NPM 12. Abstrak. Artikel ini membahas bagaimana aktor organisasi menggunakan sistem akuntansi manajemen dalam organisasi perumahan sosial publik dalam konteks yang ditandai oleh tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas sosial dan keuangan. Lebih khusus lagi, penulisan menggunakan teori praktek untuk memeriksa artikulasi kejelasan praktis, yaitu bagaimana para aktor memahami persaingan tekanan institusional dalam praktik sehari-hari mereka. Sementara diberi informasi oleh Sam yang memiliki beban keuangan yang lebih sedikit. Temuan penulis menggarisbawahi bahwa meskipun tekanan institusional meningkat pada aspek sosial, kompromi para aktor mengungkapkan dominasi masalah keuangan. Penulis menunjukkan bahwa hal ini mungkin disebabkan tidak hanya tekanan kelembagaan saat ini atau Sam, tetapi juga oleh histeresis elemen penataan praktik. Struktur teleoaktif yang berorientasi finansial yang dipaksakan oleh reformasi NPM sebelumnya. Studi ini juga menjelaskan peran ABC atau ABM dan batasan praktik dalam artikulasi kejelasan praktis untuk konflik tekanan kelembagaan dan cara aktor berkompromi. Pendahuluan. Artikel ini mempelajari cara para aktor di ALPA atau organisasi perumahan sosial publik yang berjuang untuk perubahan besar, menggunakan SAM untuk mengelola tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas sosial dan keuangan. Fokus penulis adalah pada pemanfaatan SAM oleh para aktor untuk memahami tekanan kelembagaan yang bersaing ini dan mengintegrasikannya ke dalam praktik organisasi mereka. Penulis berfokus secara eksplisit pada bagaimana para aktor melalui penggunaan SAM mereka memahami tekanan kelembagaan yang bertentangan dan mengintegrasikannya ke dalam praktik mereka. Mengikuti penelitian sebelumnya dari Carlson, Wall, dan kawan-kawan tahun 2016, kami menggeser fokus analitis dari bagaimana kompromi antara tekanan institusional yang berbeda dimasukkan dalam desain dan operasi SAM, menjadi bagaimana sistem ini dapat membentuk cara aktor menafsirkan tekanan institusional yang berkompromi tentang bagaimana mengintegrasikannya dalam praktik organisasi mereka. Meskipun demikian, temuan utamanya adalah bahwa meskipun ada peningkatan tekanan untuk akuntabilitas sosial dan penggunaan ABC atau ABM yang seharusnya memberikan kesempatan untuk berdebat, para pelaku organisasi akhirnya berkompromi berdasarkan apa yang mereka pahami sebagai badan utama lembaga pendanaan mereka. Kekhawatiran, kinerja ekonomi, dan menghindari kritik publik. Dengan demikian, aspek sosial adalah sekunder dari aspek finansial. Temuan ini menegaskan peran memori praktik dalam cara para pelaku memahami tekanan kelembagaan sosial dan keuangan yang hidup berdampingan. Lebih jauh lagi, dari perspektif yang lebih politis, temuan yang menarik adalah bahwa para peserta sebagian besar diabaikan dalam proyek yang bertujuan untuk mengembalikan sosial ke sektor perumahan sosial publik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah konseptualisasi praktek skatsi. Penulis mendefinisikan 4 elemen struktural yang mengatur praktek dalam pendekatan skatsi. Struktur teleoafektif mengacu pada rangkaian tujuan yang berorientasi pada praktek untuk mengejar tujuan tersebut. Kedua, skatsi mengkonseptualisasikan aktivitas manusia diatur oleh kejelasan praktis, yaitu apa yang masuk akal bagi seseorang untuk dilakukan. Kejelasan praktis memandu aktor ketika mereka melakukan praktek, karena mereka selalu melakukan tindakan yang penting bagi mereka untuk dilakukan.
Artikulasi kejelasan praktek terjadi ketika aktor melakukan tindakan sambil berpartisipasi dalam berbagai praktek. Meskipun tujuan yang mengatur suatu tindakan mungkin tidak sepenuhnya dibentuk oleh praktek, namun apa yang masuk akal bagi mereka untuk dilakukan masih dapat dipupuk dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, praktek bersifat terbuka dalam arti bahwa seringkali terdapat cara yang berbeda untuk melakukannya, tergantung pada sejauh mana praktek tersebut dilakukan. Kemudian, memori praktek merupakan memori sosial yang mencerminkan elemen pengorganisasian praktek masa lalu yang membatasi aktivitas di masa kini. Sifat praktek ini mencakup pemahaman, aturan, tujuan, dan praktis sebagai elemen praktek yang ada, bahkan ketika praktek tidak dilakukan. Dalam memberlakukan praktek organisasi, pemahaman aktor tentang praktek tersebut menjadi berkaitan dengan pemahaman sebelumnya tentang praktek yang serupa dari konteks lain. Yang kedua, yaitu akuntansi manajemen sebagai praktek totaliter dalam konteks net profit margin. Dalam konteks net profit margin, di mana pengenalan akuntansi manajemen sering dikaitkan dengan etos seperti bisnis yang kuat, sistem akuntansi manajemen dapat dianggap sebagai praktek totaliter. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat menentukan struktur penandaan. Studi menunjukkan bagaimana sistem akuntansi manajemen dapat membentuk struktur teleoafektif dari praktek operasional. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi manajemen juga dapat membentuk aturan praktek operasional. Kemudian, sistem akuntansi yang kurang totaliter. Literatur akuntansi manajemen dalam konteks net profit margin telah berfokus pada sistem akuntansi manajemen yang syarat dengan aspek keuangan, seperti anggaran atau sistem biaya. Dari perspektif praktek, sistem akuntansi manajemen semacam itu dianggap totaliter karena mereka menentukan teleologi, perilaku, dan bahkan afektivitas yang benar. Penulis berusaha untuk memperluas penelitian ini dengan memeriksa sistem akuntansi manajemen yang kurang totaliter dalam membentuk praktek mereka. Beberapa literatur menunjukkan bahwa sistem akuntansi mereka yang kurang totaliter ini mungkin tidak membentuk praktek operasional pada tingkat yang sama, tetapi lebih memberikan ruang yang memungkinkan pengembangan kompromi yang bisa diterapkan. Dalam hal ini, penulis melihat kontribusi penting untuk pekerjaan baru-baru ini tentang peran sistem akuntansi manajemen dalam membangun kompromi antara tekanan institusional dan perubahan organisasi sektor publik. Selanjutnya adalah desain penelitian. Studi ini adalah bagian dari proyek penelitian yang lebih luas yang dilakukan pada organisasi perumahan sosial Perancis, sering disebut dengan alfa demi kerahasiaan. Yang pertama adalah metode. Penelitian ini dirancang sebagai studi lapangan longitudinal untuk mendapatkan akses ke praktik sehari-hari. Lebih tepatnya, penelitian dilakukan sebagai studi observasi partisipan. Penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis arsip atau dapat dikatakan semua dokumen, wawancara, catatan yang asli dalam bahasa Prancis diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penulis, serta menggunakan wawancara. Peneliti lapangan melakukan observasi langsung dari bulan Agustus 2008 hingga bulan November 2010. Rata-rata observasi dilakukan 2 kali dalam seminggu. Dia memiliki akses ke kantor pusat, agen persewaan, lokasi bangunan, dan tempat tinggal. Karena kekayaan datanya, kami mengadopsi analisis yang berulang dan kreatif. Karena kategori dan hubungan muncul, kami membandingkan temuan kami dengan kerangka kerja teoritis ilmu sosial yang berbeda. Selanjutnya adalah pengaturan. Area bisnis utama adalah perencanaan lokasi, konstruksi atau tempat tinggal dan bangunan komersial, penyewaan dan penjualan tempat tinggal baru serta lama, desain dan pengelolaan ruang luar, pemeliharaan dan renovasi bangunan, khususnya persewaan yang misalnya situs wisatawan, dan pengelolaan wakil wali.
Bisnis intinya adalah membangun dan menyewakan hunian sosial kepada penyewa. Penulis menyajikan temuan dengan fokus pada beberapa episode kunci untuk memberikan analisis yang lebih rinci. Menggunakan konseptualisasi sketsi, kami menganalisis bagaimana aktor organisasi memahami persaingan, tekanan kelembagaan dalam praktik operasional mereka. Selanjutnya, analisis kasus. Kompleksitas pengaturan berasal dari fakta bahwa meskipun Alfa adalah entitas perumahan sosial sektor publik, aspek keuangan dan sosial bercampur. Di sini kami menjelaskan bagaimana tekanan pada akuntabilitas keuangan dan sosial muncul berdampingan pada saat penelitian, serta bagaimana aktor di Alfa menanggapi dalam praktik. Yang selanjutnya, tekanan kelembagaan di sektor perumahan sosial publik Prancis. Dalam tekanan kelembagaan ini dibagi menjadi dua, yaitu reformasi NPM masa lalu dan tekanan kelembagaan untuk akuntabilitas keuangan dan munculnya akuntabilitas sosial. Untuk reformasi NPM masa lalu dan tekanan kelembagaan, yaitu sektor perumahan sosial Prancis, lebih khusus laginya Alfa, telah ditandai oleh beberapa dekade reformasi NPM yang berorientasi pada kinerja keuangan. Alfa dibuat pada tahun 1920 sebagai organisasi perumahan sosial. Alfa didanai oleh pemerintah pusat, otoritas lokal, dan bank investasi publik. Misi awal dari Alfa adalah untuk menawarkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Pada tahun 1990-an, di bawah reformasi NPM, status organisasi perumahan sosial publik berubah untuk memungkinkan diversifikasinya kegiatan dan meningkatkan fungsi pendirian untuk memenuhi persyaratan pasar yang kompetitif. Sedangkan untuk munculnya akuntabilitas sosial yaitu pada akhir tahun 2000-an. Skandal tentang salah urus sejumlah besar dana yang tidak terpakai dan ketidakjelasan dalam alokasi tempat tinggal dapat mengalihkan perhatian publik ke sektor perumahan sektor publik. Bahkan, para pendukung kebijakan perumahan yang lebih liberal menunjukkan penyimpangan misi. Beberapa organisasi mempertahankan pendapat tinggi untuk memastikan jumlah uang yang cukup besar dalam artian selama beberapa dekade, tingkat arus kas telah menjadi laporan KPI, pusat kepada otoritas, seperti yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh reformasi NPM, dengan mengorbankan misi inti untuk menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi rumah tangga yang rentan secara sosial dan ekonomi. Menghadapi kritik tersebut, Menteri Perumahan mengumumkan reformasi baru yang bertujuan untuk mengimbangi pergeseran ini, yaitu untuk mendapatkan pendanaan publik. Organisasi perumahan sosial harus menunjukkan kegiatan sosial mereka serta memberikan perhitungan sosial dan lingkungan. Secara khusus, perjanjian ini harus menentukan kebijakan sosial organisasi dan kebijakan organisasi untuk kualitas layanan yang diberikan kepada penyewa. Sejalan dengan hal itu, sesuai dengan Undang-Undang Mobilitas untuk Perumahan dan Perang Melawan Pengecualian sudah tidak ada lagi. Ini adalah bagian dari struktur organisasi, kurang lebih struktur organisasinya seperti ini. Di tingkatan paling atas terdapat CEO, Chief Executive Officer, lalu terdapat bagian bawah dibagi menjadi Marketing and Communication dan Archive and Documentation. Untuk bidang-bidangnya terdapat Human Resource Department, Housing Department, Specific Housing Department, Financial Department, and Estates. Untuk menghubungkan CEO dengan departemen bawah, itu dibutuhkan manajemen kontrol perusahaan yang berfungsi untuk mengontrol setiap kegiatan perusahaan. Di dalam Human Research Department terdapat bidang Human Research, Training, General Logistik, dan IT.
Untuk sub-housing department, rapat sosial link, commercial renting, management and litigation, commercial sales, quality control, maintenance, and 6 on-site agency. Lalu untuk specific housing department ada welcome areas and adaptive dwelling. Pada financial department, dapat bagian finance dan accounting and bookkeeping. Dan yang terakhir, departemen estate itu ada site planning, technical expert, outside and green space, expertise litigation and insurance, public markets, construction and technical service. Selanjutnya adalah tujuan penjualan rumah tua. Pada awal proyek, komite operasional membuat pemetaan global dari aktivitas makro, dibagi menjadi 16 proses. Investigasi empiris kami berfokus pada proses penjualan rumah tua, yang terdiri dari penjualan rumah lama kepada penyewa saat ini atau rumah tangga eksternal. Penjualan rumah tua atau SOH mencakup aspek sosial dan keuangan serta melibatkan verifikasi oleh hukum otoritas lokal. Tim yang bertanggung jawab atas proses ini termasuk manajer dan pelaku operasional. Karena kekayaan datanya, kami mengadopsi analisis yang berulang dan kreatif. Ketika kategori dan hubungan muncul, kami membandingkan temuan kami dengan kerangka kerja teoritis ilmu sosial yang berbeda. Reformasi NPM di masa lalu telah sangat membentuk pemahaman umum dan struktur teleoafektif dari praktik alfa menuju efisiensi operasional dan ekonomi, yang kemudian membentuk perubahan praktik yang potensial. Memori praktik alfa mencerminkan elemen pengorganisasian dari praktik masa lalu yang dipengaruhi oleh puluhan tahun NPM yang masih membatasi aktivitas saat ini. Selanjutnya, artikulasi secara cerdas untuk harapan otoritas lokal. Setelah pemetaan kegiatan selesai, tim harus mengintegrasikan ekspektasi pemangku kepentingan utama dalam praktik operasional SOH. Harapan utama pemangku kepentingan eksternal disediakan oleh manajer proyek eksternal, yaitu 1. Untuk menawarkan akses kepemilikan yang terjangkau, terbuka untuk sebagian rumah tangga khususnya di wilayah dengan lokasi preferensial. Yang kedua, mengenai tempat tinggal yang akan dijual. Dan yang ketiga, mengenai pemilik potensial. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan dan mempraktikkan batasan. Anggota tim membuat saran lain untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, seperti contohnya elevator. Saran-saran ini tidak benar-benar memenuhi harapan para pemangku kepentingan, tetapi mereka menangani masalah-masalah terkait sambil memanfaatkan pemahaman praktis anggota tentang praktik operasional. Sudah jelas sejak awal proyek bahwa untuk alasan biaya tidak semua saran akan diterima, maka tim harus melakukan trade-off sehingga mengakibatkan tim harus melakukan analisis nilai biaya untuk setiap saran. Terdapat aktivitas makro dalam proses SOH atau state of health. Yang pertama yaitu adanya identifikasi tempat tinggal. Identifikasi tempat tinggal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama persyaratan komite eksklusif, yang kedua tempat tinggal tua atau tempat tinggal lama. Setelah adanya identifikasi tempat tinggal, maka dilakukan studi kelayakan dan validasi oleh dewan serta otoritas lokal. Setelah adanya studi kelayakan ini, dilakukan identifikasi pemilik potensial, lalu terjadilah penjualan kepada penyewa dan external players. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian diskusi. Analisis empiris memungkinkan untuk berteori tentang 2 temuan utama mengenai bagaimana aktor organisasi menggunakan ABC atau M di alpha untuk membuat kompromi dalam praktik mereka antara tekanan kelembagaan yang saling bertentangan untuk akuntabilitas sosial dan keuangan. Pertama, temuan mengungkapkan peran kurang totaliter peran SAM dalam munculnya kejelasan praktis
harapan pemangku kepentingan, dan pentingnya batas praktis organisasi dalam proses ini. Kedua, temuan menggarisbawahi bahwa meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan tekanan kelembagaan pada aspek sosial, para pelaku organisasi pada akhirnya memprioritaskan masalah keuangan ketika membuat kompromi dalam mengorbankan aspek sosial dan yang lebih luas. Elemen kunci dari penelitian empiris ini adalah peran yang dimainkan ABC atau M dalam munculnya kejelasan praktis ekspektasi pemangku kepentingan utama. Aktor organisasi tidak segera melihat harapan ini sebagai hal yang dapat ditindaklanjuti secara jelas. Artikulasi ini hanya terjadi ketika para pelaku organisasi telah dihadapkan pada berbagai praktik selama analisis kegiatan. Masalah elevator menggambarkan proses artikulasi kejelasan praktis dan pentingnya batasan praktis organisasi di dalamnya. Mengandalkan pemetaan aktivitas SOH, anggota organisasi pertama-tama memahami masalah elevator sebagai hal yang berada di luar praktik mereka. Sampai manajer litigasi menyarankan bahwa pemeliharaan elevator masih dapat menjadi aktivitas yang sah dalam organisasi. Praktek ini menggambarkan bagaimana dalam memperlakukan praktik organisasi yang berbeda. Pemahaman praktis manajer litigasi tentang praktik-praktik tersebut menjadi terkait dengan pemahaman sebelumnya tentang praktik serupa dari konteks lain. Batasan dan isi SOH dalam hal kegiatan juga berkembang selama perdebatan, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai versi pemetaan. Dengan demikian, ABM mapping bekerja sebagai template, menghasilkan hubungan interdiskursif antara aktor organisasi. Salah satu ciri yang mencolok adalah bahwa batas-batas praktik merupakan elemen kunci dari proses yang menjadikan antara tekanan kelembagaan yang bersaing. Memang, diskusi seputar ABC atau M mengungkapkan bahwa memori praktik tidak hanya membentuk struktur teleoafektif, tetapi juga batas praktik. Penemuan ini menunjukkan bahwa jauh dari sekedar perbatasan yang kaku, batasan dari praktek organisasi menjadi bahan diskusi yang berkelanjutan. Histeresis struktur teleoaktif. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin menekan akuntabilitas sosial dan menjadi fokus perhatian para pelaku organisasi. Dalam konteks yang bercirikan tekanan terhadap akuntabilitas sosial dengan kekhususan ABM yang memberikan ruang bagi aspek non-finansial, diharapkan para pelaku organisasi dari organisasi perumahan sosial publik dapat mencapai kompromi yang berbeda, mengintegrasikan lebih banyak aspek sosial dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap penyewa. Namun demikian, anggota tim akhirnya membuat beberapa kompromi yang terutama dibentuk oleh informasi biaya. Saat ini tidak terjadi karena kegiatan tersebut berkaitan dengan apa yang dianggap anggota sebagai harapan penting dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sini, temuan menunjukkan bahwa orientasi terhadap aspek keuangan tidak disampaikan oleh ABC atau M, melainkan terkait dengan elemen struktural dari praktik yang sudah ada sebelumnya yang disampaikan oleh memori praktik. Memang, Alfa mengalami beberapa dekade NPM, di mana perangkat akuntansi yang syarat dengan aspek keuangan diperkenalkan, menyampaikan tujuan orientasi laba terkait NPM. Akibatnya, praktik operasional dimodifikasi secara tahan lama dan sangat dijiwai dengan tujuan keuangan dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen menembus praktik organisasi lain dan membentuknya, namun praktik operasional juga dapat dibentuk oleh elemen praktik masa lalu, seperti yang terungkap dalam kasus Alfa. Seperti yang diketahui, akuntansi dapat memicu transformasi organisasi yang menyimpan sedimen yang memodifikasi kemungkinan untuk organisasi sekarang dalam masa depan. Menariknya, temuan menunjukkan bahwa ABC atau M memberikan ruang untuk aspek non-keuangan dan menghasilkan praktek antardestruktif seputar aspek sosial dan aktivitas Alfa tanpa memaksakan struktur teleoaktif yang kuat. Kami mendefinisikan konsep histeresis praktik sebagai cara beberapa elemen struktural praktik mempertahankan karakteristik konteks masa lalu. Dalam temuan fenomena yang diamati oleh struktur teleoaktif, struktur menciptakan ketidaksesuaian
sinkronos antara peningkatan tekanan kelembagaan pada akuntabilitas sosial dan praktek organisasi. Dengan demikian, histeresis mengacu pada retensi elemen struktural dari praktik sepanjang waktu dan dapat memicu diskontinuitas antara praktik dan konteks kelembagaan. Konsep ini memungkinkan kita untuk mengasosiasikan ketetapan waktu dengan praktik transformasional, sementara bagian lain tidak sesuai dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, ada kelambanan di masa lalu menyebabkan elemen struktural tidak sinkron dengan lingkungan kelembagaan saat ini. Yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini. Artikel ini telah meneliti peran manajemen accounting system yang dianggap kurang totaliter dalam organisasi perumahan sosial publik. Para penulis menganalisis bahwa cara pelaku menggunakan activity-based costing atau activity-based management untuk memahami tekanan kelembagaan yang bersaing untuk akuntabilitas sosial dan keuangan dalam praktiknya. Penulis berkontribusi pada literatur dalam 3 cara. Yang pertama yaitu kontribusi pada literatur tentang manajemen accounting system dan kerumitan kelembagaan. Yang kedua, kontribusi pada literatur tentang praktik akuntansi manajemen. Dan yang terakhir yaitu literatur tentang akuntansi manajemen di sektor publik. Artikel ini juga telah meneliti peran sistem akuntansi manajemen atau manajemen accounting system yang kurang totaliter dalam organisasi perumahan sosial publik. Pentingnya dimensi sosial dan historis dari praktik yang melampaui konteks langsung dari tekanan kelembagaan yang saling bertentangan. Pentingnya pengenalan kembali aspek sosial dan organisasi perumahan sosial sektor publik, di mana dalam praktiknya tahan lama dan sangat dijiwai dengan etos seperti bisnis, yang nantinya akan membutuhkan lebih dari sekedar memperkenalkan manajemen accounting system, yang menyediakan ruang untuk hubungan interdiskursif dan memungkinkan untuk saling berdiskusi. Para penulis juga berpendapat bahwa pengembalian sosial ke dalam sektor perumahan sosial akan membutuhkan tidak hanya perubahan dalam tindakan para praktisi, tetapi juga perubahan dalam fitur ekstra individual dari praktik, yaitu seperti sektor elemen sosial dan budaya, politik, dan kehendak, yang juga menegakkan kebijakan dimulai dengan menempatkan penerima manfaat utama dari perumahan sosial seperti penyewa dan lain sebagainya. Bidang lain untuk penelitian masa depan berkaitan dengan perangkat penghitungan dan emosi yang kurang totaliter. Dalam artikel yang dibahas ini, para penulis menganggap bahwa manajemen accounting system yang kurang totaliter dan mengamati bagaimana aktor mengesampingkan kepedulian sosial untuk penyewa, serta emosi terkait sambil menggunakan untuk menentukan batas-batas praktik. Penelitian di masa depan dapat memeriksa bagaimana akuntansi berkaitan dengan aspek emosional dan efektif dari praktik yang menurut para penulis harus menjadi elemen inti dari sektor sosial publik. Sekian video dari pemaparan artikel yang berjudul Management Accounting System in Institutional Complexity, Hysteresis and Boundaries of Practice in Social Housing. Terima kasih.